Halo kawan-kawanku tercinta dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Halim dengan channel Kakek Kandang, channel dari buruh tani dan buruh ternak dari kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi. Lagi-lagi ini masih seputar tanaman obat, teman-teman. Di mana tanaman ini sangat bermanfaat jika kita gunakan untuk pakan ternak, baik untuk kambing, domba, ikan ataupun unggas. Ini sangat bagus teman-teman untuk kita jadikan pakan ternak, teman-teman, karena mengandung probiotik alami, teman-teman, bernutrisi tinggi untuk kita jadikan bank pakan ternak kita, utamanya kambing dan domba, teman-teman. Di samping sebagai variatif pakan, ini juga perlu kita berikan kepada ternak kita, teman-teman, karena ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan ternak kita, teman-teman. Tanaman ini mengandung antibiotik dan antioksidan untuk menjaga stabilitas tubuh dan menjaga imun tubuh dari kambing ataupun domba kita, teman-teman. Sangat bagus untuk kita jadikan bank pakan. Kita tanam sebanyak mungkin, teman-teman, untuk variatif pakan. Nah, sebagai peternak kita harus memiliki banyak jenis pakan, teman-teman, jenis hijauan, agar kambing kita tidak bosan untuk makan itu-itu aja, teman-teman. Jadi sebanyak mungkin untuk kita buat campuran. Usahakan minimal ada 3 macam hijauan yang dapat kita berikan kepada ternak kita setiap pemberian pakan, teman-teman. Jadi minimal ada 3 hijauan yang kita berikan setiap hari, teman-teman. Dan pepaya Jepang ini merupakan pakan berkualitas karena mengandung probiotik alami, antibiotik, antioksidan, bergizi tinggi, dan memiliki banyak vitamin, teman-teman. Dan ini juga merupakan pakan penunjang susu. Nah, ini baik untuk kambing menyusui atau kambing perah, teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk kita berikan 2 hari atau 3 hari sekali. Cukup dengan 20% dari bermacam hijauan yang kita berikan, teman-teman. Namun perlu diingat, teman-teman, pepaya Jepang ini banyak mengandung air, teman-teman. Jadi kadar airnya tinggi dan juga bergetah. Jadi harus kita layukan. Minimal 1 hari kita layukan, teman-teman. Dan yang terpenting, dalam daun pepaya Jepang ini masih mengandung semacam zat yang menyerupai cyanida, teman-teman, seperti pada singkong karet ataupun pada clarisidi atau gamal. Jadi kita wajib untuk dilayukan terlebih dahulu agar ternak kita aman, teman-teman. Jadi jangan mengambil resiko. Ini asal usulnya juga tidak jelas, teman-teman, kenapa tanaman ini dinamakan pepaya Jepang. Mungkin karena daunnya yang berbentuk mirip dengan daun pepaya, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari bentuk batang, ini lebih menyerupai tanaman yudium, teman-teman. Ini hampir sama dengan tanaman yudium, atau sebagian orang menyebutnya pohon penisilin, seperti ini, teman-teman, bentuknya. Nah, hampir mirip. Namun tanaman ini sudah dikenal sebagai pepaya Jepang, teman-teman. Perlu dikenali bentuk daun yang seperti ini dan batang seperti ini, teman-teman. Ini banyak kita jumpai di manapun, ini banyak, teman-teman. Nah, maka dari itu kita wajib tanam nih pepaya Jepang, teman-teman. Di samping manfaatnya yang begitu tinggi untuk manusia, juga ini berfungsi sebagai pakan ternak kita, baik kambing ataupun domba, dan juga segala macam hewan nih, teman-teman, baik ikan, unggas ataupun untuk kelinci. Dan untuk di daerah saya, di daerah Pamekasan, Madura, ini seringkali dibuat sayur, teman-teman, untuk campuran sayur, ataupun kita bisa jadikan nih botok atau tumis, teman-teman.
Dan seringkali juga dibuat untuk penunjang air susu ibu ketika melahirkan, teman-teman. Jadi sangat baik untuk indukan yang melahirkan atau yang menyusui. Bahkan untuk kambing perah untuk menunjang ASI perlu untuk kita kasih daun pepaya Jepang ini, teman-teman. Dan untuk penanamannya nih teman-teman sangat mudah sekali, baik dengan stek ataupun dengan biji, teman-teman. Tapi kalau untuk menunggu buahnya ini lama sekali karena sering kita buat sayur, kita potong, kita pangkas. Jadi lebih baik kita gunakan batang untuk kita stek, teman-teman. Gampang hidup nih, asalkan cukup penyiraman. Tapi di saat musim hujan perbanyak, teman-teman. Aman, mudah hidup di musim hujan asalkan tidak tergenang air. Namun pada saat kemarau ini perlu penyiraman yang cukup agar tanaman tetap subur, teman-teman. Dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita wajib tanam berbagai hijauan dalam satu lahan agar kita memiliki banyak atau variatif pakan sebagai bahan pakan ternak kita, teman-teman, agar nutrisi masing-masing dari hijauan saling menunjang, teman-teman. Karena dalam beternak intinya adalah bahan pakan. Jadi bahan pakan merupakan unsur utama, teman-teman, dalam kita beternak agar tidak mengalami kesulitan. Namun akhirnya perawatan sangat perlu dalam hal ini, teman-teman. Ketika kita tanam tapi tidak dirawat, maka terbengkalai nantinya, teman-teman. Oke, demikian sekilas info tentang pepaya Jepang dan segala manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.